Halo teman-teman semua, kembali lagi membahas mengenai forex, dan pembahasan pada kali ini adalah mengenal yang namanya tendensi harga. Dimana di market forex ini kita tahu forex ini bergerak dengan wave atau gelombang. Jadi pergerakan market sekalipun dia naik atau turun, dia itu bergelombang. Nah, kemudian gelombang market ini memiliki yang namanya cycle trend, kapan dia akan berakhir, kapan dia mengalami yang namanya pembalikan harga. Nah, dari teori tersebut, makanya kita harus tahu yang namanya sebuah tendensi harga. Jadi kita harus tahu yang namanya jenis-jenis sebuah tendensi harga. Karena sekali lagi dalam forex ini tidak ada kata pasti ya. Apakah si market ini akan bergerak naik sekian pips ataukah dia akan mengalami turun sekian pips. Jadi yang ada adalah istilahnya itu probabilitas, di mana market ini akan memiliki probabilitas naik atau probabilitas turun. Itulah kenapa di dunia forex ini tidak ada kata pasti. Jadi yang ada itu istilahnya adalah probabilitas. Makanya kita harus memahami dan mengerti yang namanya analisa teknikal untuk mengetahui probabilitas market ini dia arahnya memiliki tendensi kemana nih, naik atau turun, apakah dia lanjut, apakah dia hanya pause kemudian berbalik gitu. Untuk jenis tren sendiri dalam forex itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu uptrend atau bullish trend, kemudian ada downtrend atau bearish trend, kemudian ada yang namanya sideways atau dia itu fasenya fase ranging. Nah, kemudian bagaimana sih kita untuk membedakan ketiga tren ini supaya saat kita trade nanti itu paham ya, paham bahwa ciri-ciri market itu dia memiliki tendensi naik, turun atau sideways. Dan pada kali ini kita akan sharing untuk melihat ciri-ciri tendensi harga dengan menggunakan yang namanya swing ya. Dan swing yang akan kita bahas ini sifatnya itu hanya indikator sebagai roadmaps. Jadi kalian masih perlu yang namanya indikator untuk konfirmasi tren untuk entry pointnya. Dan sangat penting untuk kalian memahami yang namanya analisa teknikal ini supaya apa? Supaya once kalian trading itu bukan berdasarkan asal-asalan atau feeling-feelingan ya. Jadi kalian trade itu bukan sekedar ini kayaknya mau naik nih, atau ini namanya turun. Ya itu namanya tebak-tebakan ya. Sekali lagi saya ingin meluruskan supaya kalian yang baru-baru ini trade itu berdasarkan analisa teknikal, bukan berdasarkan feeling atau tebak-tebakan. Karena ketika kita salah memperlakukan bisnis trading ini ya sama saja kita seperti judi ya. Tapi kalau kita memperlakukannya dengan benar, maka kita seperti mengolah sebuah bisnis yang dimana kita mengolahnya dengan sangat hati-hati dan dengan perhitungan yang matang berdasarkan analisa teknikal dan fundamental. Kemudian gimana sih kita memahami tendensi harga? Yang pertama yang mau kita bahas adalah memahami tendensi harga di tren bullish. Jadi di tren naik ya. Tren naik itu ciri-cirinya dia membentuk yang namanya, yang pertama ini kita lihat di garis tengah ini. Ini dia membentuk yang namanya lower low. Kemudian dia akan membentuk yang namanya higher high. Kemudian dia akan kembali lagi membentuk yang namanya lower high. Nah, kemudian dia membentuk yang namanya higher high gitu. Jadi tendensi harga bullish dia membentuk lower low, higher high, lower high, kemudian higher high gitu. Tendensi harga bearish gimana nih? Misalkan di bearish ini dia membentuk yang namanya, yang pertama itu higher high, kemudian dia membentuk yang namanya lower low, kemudian higher low, kemudian lower low, kemudian lower high lagi, kemudian dia lower low lagi, impulsif, kemudian korektif, impulsif lagi, korektif lagi, dia impulsif lagi gitu. Jadi di market bearishnya pun sama, dia impulsif, korektif, impulsif, korektif, impulsif gitu. Kalau di sideways itu dia biasanya
fasenya itu di minor. Kita bisa lihat juga di time frame yang lebih kecil, misalkan seperti, coba kita cari misalkan ini. Jadi kalau di sideways itu dia tidak ada kecenderungan harga ya. Jadi dia harganya itu di situ-situ terus. Dia naik, kemudian dia turun lagi, dia naik lagi, kemudian dia turun lagi. Fase ini adalah fase ranging up. Gimana sih cara transaksi menggunakan swing ini? Caranya itu seperti ini. Misalkan di tren bullish ya. Di tren bullish, ketika market dia bergerak naik seperti ini. Misalkan kita pasar itu masih seperti ini gitu ya. Ketika pasar naik seperti ini, naik di sini, kita jangan ngejar ya. Kita jangan ngejar yang namanya tren. Kita tunggu dia mengalami istirahat dulu atau post, baru kita entry misalkan di sini nih. Yang kita incar itu badannya ini. Jadi salah ya kalau misalkan kita langsung, misalkan dia naik seperti ini kita langsung open entry di sini, nggak bagus, karena di sini dia di tes nih, turun ke bawah. Kalau psikologis kalian kacau ya kalian akan stop loss padahal dia naik gitu. Nah kemudian untuk di tren bearishnya itu gimana? Let's say gini, misalkan market ini baru sampai sini ya kan, market baru sini, terus setelah dia strong, dia sangat masif sekali, dia turun, kita nggak usah ngejar misalkan entry di sini ya, entry sell di sini. Itu salah, karena dia akan mengalami yang namanya koreksi. Dia koreksi ke sini dulu, kemudian dia baru turun ke bawah. Jadi amannya, safety-nya kita entry ya di sini nih. Setelah dia melewati candle yang ini nih, jadi kita entry-nya di sini, amannya sih di sini. Jadi kita hanya mengambil badannya gitu. Nah untuk trend sideways itu gimana? Dan saran saya untuk trend sideways ya sebaiknya jangan trade di trend sideways ya, karena di itu fasenya ranging naik turun, belum tentu kalian juga mampu dan mau untuk menunggu kapan tren utamanya berlangsung, dan juga harus mengkonfirmasi apakah dia akan lanjut di tren sebelumnya atau dia akan reversal. Jadi sangat penting juga kita punya yang namanya analisa teknikal untuk roadmap dan juga untuk konfirmasi, supaya once kita trade ya kita tidak terkoceh dengan anomali market, supaya kita tahu behavior market itu seperti apa. Jadi fungsinya kita tahu yang namanya tendensi harga ya supaya kita tahu behavior market ya, supaya once kita trade ya kita paham ini kita entry-nya paling tepat itu di mana, supaya risk yang kita ambil itu nggak terlalu besar, kemudian reward yang kita ambil ya akan lebih maksimal. Kemudian pentingnya yang namanya teknikal untuk roadmaps dan teknikal untuk konfirmasi itu juga penting untuk entry point ya, supaya probabilitas yang kita dapatkan itu lebih banyak. Jadi kemungkinan tendensi marketnya dia akan naik atau turun itu kita sudah punya datanya nih, kita udah punya alasan kenapa dia akan naik dan kenapa alasan dia akan turun gitu. Jadi mungkin itu penjelasan singkat saya untuk behavior market, untuk tendensi harga. Mudah-mudahan membantu kalian untuk trade dan menjadikan wawasan baru untuk kalian. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi di sini saya hanya sekedar sharing berdasarkan pengalaman saya pribadi dan apa yang saya tahu. Mungkin jika kalian belum jelas bisa tuliskan di kolom komentar supaya saya bisa mawas diri dan bisa menjelaskan lebih rinci dan lebih baik lagi. Dan untuk kalian yang belum memiliki broker, saya merekomendasikan broker yang saya pakai. Linknya ada di bawah. Terima kasih dan salam profit.